Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Sebelum penyajian yang kedua oleh Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala, saya ingin sekali mengundang Bapak Pendeta Marnakok untuk memberikan sebuah kesaksiannya tentang apa yang didapatkannya ketika menghadiri seminar pada pagi hari ini. Kepada beliau kami beri kesempatan. Mari kita sambut beliau. Berikan tepuk tangan. Shalom. Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan oleh Bapak dan juga pengurus untuk saya menyampaikan sedikit kesaksian. Dalam pertemuan kami, pertemuan nasional, disebut dengan simposium nasional khusus untuk sarjana biblika, saya bertemu dengan hamba Tuhan Pak Mangapul, merasa begitu surprise. Bukan hanya kehadiran beliau, tetapi semua pembahasan yang kita selalu bicarakan tentang Alkitab dan juga kebenaran di dalam Injil, beliau selalu bela. Ya. Satu kali saya bercakap-cakap dengan beliau pada waktu istirahat, saya katakan, hari ini saya merasa ada sesuatu Pak, bahwa kehadiran Bapak memberikan warna yang lain. Karena itu memang kenyataan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara dan juga khususnya saudara-saudara kita sebagai pembelajar di dalam teologi, sarjana teologi, ya, kita yang mencintai firman Tuhan, bahwa seperti dikatakan oleh Pak Mangapul tadi, gereja menemukan emas, bukan menentukan emas. Itu benar. Tapi di luar sana kita selalu bertemu orang-orang yang lebih pandai untuk menentukan emas itu. Inilah perjuangan yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan, supaya Injil Yesus Kristus tetap diberitakan. Jangan berhenti saudara. Apa yang disaksikan oleh Pak Mangapul dalam kehidupan dan pelayanannya menjadi motivasi bagi kita. Saya sendiri mengalami, warnanya menjadi berbeda saudara. Ya. Kalau dulu semuanya abu-abu, sekarang harus jelas. You hitam atau putih. Ya. Berdiri pada posisi yang mana? Kebenaran firman Tuhan adalah firman Tuhan. Jangan dibuat warnanya menjadi lain. Perjuangan yang kita hadapi sekarang harus kita lakukan untuk Injil menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, mari berdoa terus supaya apa yang dilakukan oleh Pendeta Mangapul dalam pelayanan, terlebih khusus dengan buku-buku yang ditulis, itu memberikan warna yang luar biasa dalam dunia berteologi kita. Ya. Saya sendiri heran saudara, di antara kami ada profesor, teman-teman itu ya, belajar teologi sampai ke Eropa kemana-mana. Satu kali saya dengar percakapan mereka mengatakan, Pak Mangapul ini apa istilah tadi Pak? Tidak terpelajar. Bukan hanya fundamentalis Pak, tidak terpelajar katanya. Ya. Coba saudara bayangkan sudah sampai belajar ke Inggris, ke Roma ya, masih dikatakan tidak terpelajar hanya karena membela Injil saudara. Jadi perjuangan kita bukan hanya untuk pelayanan rohani, tetapi juga dalam dunia berteologi secara akademis kita harus pertahankan. Itulah kesaksian yang ingin saya sampaikan, dan biarlah pelayanan Pak Mangapul dan juga Bona Pak Sogit semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kita doakan Pak Marnakok ini supaya bisa jadi berkat di ISBI itu. Saya kira satu-satunya ikatan profesi hamba Tuhan, satu-satunya. Sistematik nggak ada. Misi nggak ada, tapi ISBI tiap 2 tahun. Makanya beliau berkata, aduh kok Bapak nggak bisa ikut sih, nanti kita ada bulan Juli lagi simposium. Saya bilang sorry nih, saya mesti ke Amerika. Kalau nggak ke Amerika saya akan datang. Ya jadi lihat itu bebannya Pak Marnakok itu, supaya kita tetap berpegang teguh. Ya kita doakan supaya beliau bisa jadi berkat di sana. Karena itu nggak peduli gerejanya apa.
Mau Katolik, mau Protestan, mau apa saja, yang penting latar belakangnya biblika, master ke atas boleh ikut. Dan kasihlah paper-paper dan bicaralah sebebas-bebasnya sesuai dengan ilmunya. Jadi itu sebabnya beliau mengatakan waktu selesai dalam salah satu konferensi, Bapak harus terus ikut. Kalau bisa saya akan ikut, saya bilang. Nah ketika beliau mengatakan begitu, saya didorong. Lalu saya bilang sama mahasiswa teologi, termasuk kalian dan mahasiswa STT Trinity, saya kan suatu waktu akan uzur. Suatu waktu akan uzur. Mungkin 20 tahun, 30 tahun ya. Kurasa paling hebatlah 80 tahun kali ya. Sekarang pun sudah mulai agak pikun-pikun sedikit ya. Ya kalau 80 tahun, berarti 20 tahun lagi harus muncul orang-orang biblika yang berani malu. Itu tadi. Tidak terpelajar kan. Jadi saya udah banyak gelar saya. Tidak terpelajar baru saya dengar dari Pak Marnakok tadi. Lalu dari yang saya tulis di buku saya ini stupid. Very stupid katanya. Jadi teman bilang stupid itu aduh. Puji Tuhan. Langsung saya ingat kalimat firman Tuhan. Yang bodoh dari dunia ini pakai Allah. Nah itu dia. Harus pintar kita menghibur diri. Oh iya. Kau miskin kau bilang gitu. Berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Langsung begitu. Kalau nggak bisa menghibur diri, double. Udah miskin menyusahi diri lagi. Itu dia. Iya. Jadi ada yang bilang fundamentalis, ada yang bilang ini. Tapi puji Tuhan, orang yang stupid tadi bilang sama saya, karena dia 3 tahun lebih dulu sama saya. Kemudian dalam tempo kurang dari 3 tahun, saya langsung penelitian ke Inggris. Dia berkata, Sagala, where are you going? Katanya. Well, I have done everything. Now I continue to do my research in Cambridge. Sudah selesai semua? Ya. Amazing. Kok kamu pintar banget sih? Kok bisa cepat begitu? Dalam hati saya, dulu kau bilang stupid. Sekarang kau bilang pintar banget gitu loh. Jadi memang firman Tuhan berkata, bungkamkanlah orang dengan perbuatanmu yang baik. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebajikan. Jadi orang fundamentalis kita bisa menjadi berkat, ya. Orang yang katanya vertikalis. Tapi saya mau ada orang berkata, kalau Sagala vertikalis, coba kalian lihat apa yang kalian lakukan dibandingkan dengan timnya Pak Sagala ini. Kemana-mana timnya Pak Sagala ini pergi. Bahkan ada seorang si tua katanya ngomong di satu gereja dengan suara lantang. Saya belum mengenal satu orang pun pendeta HKBP yang telah menggerakkan banyak orang Batak di luar Pak Sagala. Saya berkata, kenapa kau sebut itu? Nanti orang makin gak suka sama saya. Mestinya bilang, udahlah lupakan Sagala itu. Cuman banyak aja gerakannya, tapi sebenarnya orangnya bodoh. Kalian lebih hebat semua. Begitu harus kau bilang. Kau mau kuat angkat-angkat saya, nanti terancamlah dia. Jangan begitu saya bilang. Ya yang penting kan pohon dikenal dari buahnya. Ya dah. Barang siapa yang memuji diri tidak tahan uji, kata Rasul Paulus. Tapi barang siapa dipuji Allah, dia akan tahan uji. Saya senang di sini nih. Ini Ibu Linda Naibaho, angkat tangan dulu. Saya senang sekali melihatnya suami Naibaho. Itu Ibu Linda ini adalah murid sekolah minggu saya dulu. Jadi kalau dia panggil saya engku. Kalau yang lain kan panggilnya Bang, Amang ya. Kalau mereka engku. Saya tadi lihat, di situ murid sekolah minggunya. Jadi orang yang paling kenal saya selain daripada istri Martogi ya Ibu Linda inilah. Ya terima kasih ya atas doa dan dukungannya. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan beberapa bahan. Kami mohon sungguh-sungguh supaya itu oleh Roh Kudus dilipat gandakan di dalam hati kami, menjadi milik kami yang sangat berharga. Terima kasih untuk Pendeta Marnakok yang bersama dengan kami dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang bersama kami. Kami mohon berkati kami sama-sama untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Kami tahu Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tertullian, darah kaum martir telah menjadi fondasi gereja-Mu. Untuk menulis, mempertahankan Alkitab 66 kitab ini, 39 PL 27 PB. Tidak sedikit darah yang tercurah. Kami mohon Tuhan,
di abad memasuki di milenium ketiga ini, bangkitkanlah hamba-hambamu yang mencintaimu, mencintai firman-mu. Bangkitkanlah jemaatmu yang kesibukannya, keasikannya, yang jiwanya dipuaskan oleh kitab suci. Seperti Tuhan Yesus memuji Maria yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Begitulah kiranya kami menemukan banyak umat-Mu. Karena kami sudah diyakinkan firman-Mu, berapapun yang kami dapat dari dunia ini, harta kami sebanyak apapun, tidak akan pernah memuaskan hati kami. Tetapi ketika kami mau habis-habisan melayani Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu melayani kami, mencucurkan darah bagi kami, maka disitulah kami makin hari menikmati rahasia hidup bahagia itu. Tuhan Yesus berkatilah kami supaya makin memasuki sesi yang terakhir ini, roh kami menyala-nyala menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mohon terus Roh Kudus membimbing kami dalam mengerti kebenaran-kebenaran ini. Berdirilah Engkau Tuhan memimpin seminar Kinam ini. Demi nama Yesus. Amin. Baik, kita lanjutkan. Boleh juga kita mulai lagi. 1, 2 ya. Jika kita membandingkan keadaan kini dari teks PB dengan keadaan kini dari teks tulisan kuno lainnya, kita harus mengumumkan sebagai sesuatu yang benar secara sungguh-sungguh mengagumkan. Sengaja saya merahin Bapak Ibu supaya kita tahu pesan daripada Benjamin Warfield. Tapi Benjamin Warfield ini juga dituduh oleh banyak ahli teologi ya, fundamentalis tulen. Sayang dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup saya akan datang ngopi-ngopi sama dia. Senasib kita Pak. Ya saya akan begitu. Ketelitian dalam bagaimana PB disalin juga demikian. Mari kita baca satu ya. Kitab Perjanjian Baru tidak tertandingi. Hebat kan, yang ngomong ini bukan orang tidak terdidik loh. Tapi memang kalau orang sudah tidak suka, suka-sukanya ngomong. Ya, semua orang yang tidak suka Ahok pasti dia bilang Ahok itu hohak itu. Itu. Bau itu. Makanya saya pikir, iya, ada kategorinya yang suka Ahok. Dia mencintai integritas, dia mencintai kejujuran, dia mencintai pembangunan DKI ini dengan bagus. Tapi yang tidak suka Ahok, itu juga ada yang kategorinya. Yang suka maling, suka tipu, suka main selikur. Pasti begitulah dia. Ya kalau kulihat kemarin itu yang marah di TV, penanggulangan banjir itu, kulihat wajah-wajah kayak beberapa wajah itu Batak itu. Wajahnya mutung dipelototin sama Ahok gitu. Makanya saya pikir pantasan banyak juga orang Batak yang tidak suka sama Ahok. Gitu loh. Hohak kau katanya. Dalam satu grup yang saya ikuti ada tulisan begini. Nah kan benar kan kataku kan Ahok itu kena batunya sekarang. Dalam hati saya, dengan kau ngomong gini langsung saya tahu siapa kamu. Saya tidak melihat sampai sekarang orang jujur, orang benar, orang sungguh-sungguh benci Ahok. Gak melihat. Salah satu yang saya kagumi di Republik ini adalah Gunawan Muhammad. Penulis kolom. Waktu dia menulis Ahok itu mata saya gak kedip itu mau baca. Apa kata dia mengenai Ahok. Ternyata dia bilang apa? Dia juga kagum. Tapi ada satu titipan dia. Doa saya Ahok terbebas dari apa itu? Yang suka foto-foto menampilkan fotonya. Yang cinta diri sendiri, narsis. Itu. Doa saya Ahok itu bisa terbebas dari narsis. Jadi bukan karena semangat narsis dia begitu, tapi karena semangat membara mencintai Republik. Dan dia berkata kalau Ahok gagal 2017 ya. Itu adalah kegagalan daripada kaum independen dan kegagalan dari kaum yang mencintai kemajuan. Bukan kegagalan Ahok. Itu kalimatnya Gunawan Muhammad. Bukan orang sembarangan. Gitu. Oke, Benjamin Warfield. Lalu kemudian dasar penting penulisan Alkitab. Nah ini dia. Mari yang belajar teologi boleh baca. 1, 2 ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita.
Jadi kalau tadi kita melihat keluar, sekarang kita mau masuk ke dalam nih sekarang. Jadi kita udah sampai, ya Alkitab memang hebat, kita setuju sama Prof. Bruce Metzger, setuju dengan Prof. Benjamin Warfield. Sekarang oke, mari we look at, kita lihat sekarang Bible kita sendiri. Nah ini adalah Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun. Jadi ini menjawab bagaimanakah proses penulisan kitab PB. Kalau Bapak Ibu perhatikan 9 pertanyaan di depan itu semua penting. Kan kita mulai dari pertanyaan, pertanyaan dijawab, pertanyaan 9. Ini salah satu pertanyaan penting. Bagaimanakah proses penulisan kitab PB? Nah, inilah prosesnya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Saya mengutip kembali ahli. Seorang Michaelis. Baik, semua yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, mari kita baca. Maksudnya supaya jadi bagus. Iya, 1, 2 ya. This self-witness, the growth of the gospel tradition, is of inestimable value to us. The great value of Lucan text is simply that it provides concrete evidence of the 3 stages in which the tradition prior to and including the evangelist's own work was built up. Artinya kesaksian internal ini dari kemajuan daripada gospel tradisi, maksudnya Matius, Markus, Lukas itu adalah gospel tradisi, memberikan nilai yang tidak terhitungkan. Nilai yang besar dari Lukas adalah dia memberikan kepada kita bukti-bukti konkret akan 3 tahapan, di mana tradisi yang berlaku sebelum dan termasuk kepada tulisan Injil Lukas. Sebelum Injil Lukas, apa yang terjadi? Ini ada 3 stage, 3 tahapan. Ketiga hal tersebut adalah 1, Lukas menyaksikan bahwa sejak semula ada saksi mata. Kan begitu dia bilang kan? Ada saksi mata. Jadi kalau orang berkata Alkitab dongeng, saya berkata persis terbalik. Alkitab tidak mau dongeng, selalu bicara saksi mata. Masih ingat tadi Kisah Rasul 1? Tolong dipilih bersama kami supaya menggantikan Judas itu saksi mata. Mulai dari baptisan Yesus sampai naik ke surga. Jadi tolong ya Bapak Ibu dan rekan-rekanku hamba Tuhan mahasiswa teologi, kalau orang berkata Alkitab dongeng, katakan mohon maaf, tidak demikian. Salah satu profesor yang sangat pintar dikagumi oleh ahli di dunia bernama Martin Dibelius. Dia berkata apa? Dari dongeng-dongeng berubah menjadi Alkitab, kitab suci. Itulah dia. Martin Dibelius. Ya. Jadi sekali lagi mari kita lihat, kitab suci tidak suka dongeng. Mari kita baca 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ya, jadi supaya kita menggarisbawahi kata saksi mata. Ya. Ya. Ternyata 2 Petrus 1. Begitulah, kalau sudah makin tua bergeser-geser angkanya. 2 Petrus 1 ayatnya ke-16. Ke-16. Ya, ayatnya ke-16 2 Petrus 1. 1 2 ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah, itu dia, saksi mata. Ya. Jadi mari kita bersyukur kitab suci kita melawan semua tuduhan. Baca lagi 1 Yohanes 1. Kali ini kurasa benar saya. 1 Yohanes 1. Kita baca 1 sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami
raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Ini maksudnya tentang Yesus ini. Ya, tentang firman hidup. Karena hanya literatur Yohanes yang menyatakan Yesus itu firman hidup. Logos. Nanti kalau kita baca Yohanes 1 tadi, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Jadi hanya literatur Yohanes yang menyatakan firman itu adalah Yesus itu, yang lain tidak. Firman itu kata-kata, logos itu kata-kata, kisah, hikayat. Ya, jadi the word became flesh, buku sayang biru, firman menjadi daging, kristologi itu ada penggaliannya di situ. Dari mana kita tahu Yesus adalah Allah? Itulah hasil master saya diuji oleh para profesor, baik lulusan Cambridge, London University, dan Aberdeen University. Jadi kalau Pak Marnako tadi bilang tidak terdidik, puji Tuhan, ya. Jadi saya satu senasib sama Rasul Petrus, karena Rasul Petrus pun dikatakan tidak terdidik, bahasa aslinya idiotes, idiot. Jadi puji Tuhan, saya sudah menerima saya kalau disebut idiot, katanya, mulai hati aman. Saya kejang mau umur muna, panjang umur kau di situ, ya. Jangan takut disebut idiot, ya. Yang penting jangan idiot. Itu dia. Ya dong. Kalau sekiranya idiot dari sono, puji Tuhan. Dari sananya idiot. Ya, tapi jangan mengidiotkan diri, ya. Itu dia. Jadi ini kami saksi mata, ya. Lalu telah kami raba dengan tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu dia. Perhatikan ciri khasnya. Telah. Setelah telah disaksikan, itu penting itu, saksi mata. Tapi di sini ada ditambah indera. Telah diraba. Sini dulu Amang. Nah ini dia. Itu dia, diraba. Ini adalah satu cara orang Yunani. Bagi orang Yunani, menyaksikan itu penting. Tapi masih mungkin salah. Tidak bisa disangkal lagi kalau diraba. Nah, itu dia, ini raba. Luar biasa, terpuji nama Tuhan, ya. Ini kalimat-kalimat Alkitab. Nah, yang kedua, tahapan kedua, mari kita baca. Lukas juga menegaskan bahwa peristiwa dalam Injil banyak orang telah berusaha menyusunnya, ya. Jadi kalau disuruh baca-baca, ya, ini cara melawan ngantuk. Ini metode pendidikan saya buat ini. Bukannya saya suka nyuruh-nyuruh Bapak Ibu sekalian, tahun saya suruh-suruh deh, iba nggak tua, gitu misalnya. Bukan. Jadi maksudnya supaya kita bisa ngikutin terus, ya. Jadi kalau saya melayani opung-opung di rumah sakit atau di Cikini atau di mana, coba ikut opung dah ayaton. Ibana alani pangalasyota ibana tertulang. Alani pangalasyota ibana tertulang. Alani dosata ibana mabugang. Dokon. Ada pola hamu majahahon katanya. Gak usah ku dengar raja. Loh saya bilang lain dikatakan lain didengar. Dan Allah mengulangi mula kau niku. Masa nggak daun-daun ibaro udah datang jauh-jauh suruh mengulangi aja nggak mau? Ya dong kebangetan dong. Tapi sekali lagi itu adalah metode pendidikan, ya. Untuk teman-teman saya yang belajar teologi, ya. Jadi kalau khotbah bisa kita ajak aktif jemaat itu, dia makin masuk. Ya, itu dia. Jadi ini tahap kedua, tadi saksi mata. Yang kedua banyak orang telah berusaha. Ya. Yang ketiga, tahapan ketiga, Lukas mengatakan kontribusinya sebagai seorang yang menyelidiki segala peristiwa dengan saksama. Perhatikan loh. Dan ingat, ini kalimat abad pertama. Menyelidiki dengan saksama peristiwa itu, ini di abad pertama, nggak gampang ini. Kan dokumentasi bukan seperti sekarang. Sekarang ini waduh, berlimpah ruah itu media. Di abad itu tidak banyak. Tapi dia berkata menyelidiki dengan saksama dan menghasilkan dokumen tertulis. Aku memutuskan untuk menuliskannya kepadamu. Jadi apa sih yang terjadi di belakang Alkitab ditulis? Bagaimana proses penulisannya? Inilah 3 hal yang dijelaskan oleh Lukas.
Nanti kalau saya ceritakan kepada kita tentang penulisan Matius, Markus, Lukas, teori Markan priority, nanti kita bisa tertidur kurasa. Jadi inilah dulu ya. Inilah dulu. Tidak usah terlalu teliti. Tadi Amang Situasi Pak Hutar berkata, kayaknya abang berhasil tidak terlalu ilmiah, tapi ada ilmiah. Sebab kalau terlalu ilmiah nanti kita tertidur semua. Saya bilang bagus. Memang itu tujuan saya. Ya. Kalau mau lebih ilmiah, boleh baca buku saya, boleh baca situs saya, mangapulsagala.com. Ya, kalau mau yang lucu-lucu, boleh dengar khotbah saya di YouTube. Mangapul Sagala. Banyak itu. Ya. Nah ini dia. Mari kita baca lagi satu yang. Karena itu Lukas menegaskan bahwa segala sesuatu yang diajarkan. Coba. Jadi nyanyian kita tadi itu. We share the opinion of Luke. Jadi Lukas di abad pertama. Dr. Lukas berkata Alkitab sungguh benar. Ya kita berkata juga Alkitab sungguh benar. Kalau ada pendeta ahli teologi yang berkata Alkitab tidak benar, langsung saya berkata lateung kau. Doktormu yang dokter lateung. Tahu lateung? Di kampung kami lateung itu banyak, tapi nggak ada harganya. Oh iya. Jadi kalau Pak Marnako tadi mengatakan, aduh, Amang mesti ikut terus. Saya berkata sama Marnako, loh kenapa mesti saya? Amang juga bisa. Ya kan buktinya Amang setuju apa yang saya katakan tadi. Ya Amang beda Amang. Apa bedanya? Saya masih ingat tuh kami mau ke Bunaken waktu itu. Jadi orang masih persiapan Bunaken. Saya tanya apa bedanya? Kan Amang juga Batak, aku Batak. Amang berani, aku berani. Amang tahu, saya tahu. Jadi nggak usah saya berharap saya harus datang terus. Kadang-kadang saya bisa, kadang tidak. Beda Amang. Apa bedanya? Coba kasih tahu dulu. Beda Amang. Apa bedanya? Ada kalimatnya begini, kalau aku yang ngomong belum tentu didengar. Kalau Amang yang ngomong, mereka buktinya mau mendengar. Saya bilang, kenapa? Aku didengar, Amang tidak. Itulah bedanya, Amang. Saya tidak tahu apa maksudnya itu. Tapi itulah Pak Marnako gitu. Itulah bedanya, Amang. Apa yang Abang katakan itu, kita tahu, kita mau katakan. Tapi belum tentu didengar. Oke, jadi kita doakan supaya kalian semua didengar. Kalau begitu buatlah dirimu supaya didengar. Bagaimana caranya? Tidak ada hubungannya dengan jugulisme ya. Ngototisme, tidak ada hubungannya. Nah, masuk lagi. Ini yang tadi pertanyaannya. Berapa banyak Injil lain selain keempat Injil? Ingat tadi pertanyaannya? Nah, inilah dia. Dan bagaimana pengaruhnya? Nah, menurut Dan Brown ada 84 Injil. Lihat ya. Tahu Dan Brown yang menulis buku Da Vinci Code. Yang di Da Vinci Code dikatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. Siapa anaknya sebenarnya yang di buku itu? Nah, anaknya itu adalah si Sophie itu. Itulah anaknya Yesus menurut Dan Brown. Dari mana dia tahu? Dari Injil juga. Injil inilah menurut dia. Nanti kita selidiki apakah Dan Brown benar. Ya. Makanya saya berdoa suatu ketika bisa ketemu dia, bisa ngobrol-ngobrol ya. Menurut Dan Brown, Injil-Injil non-kanonis itu, mari kita baca satu ya. Menurut Dan Brown, Injil-Injil non-kanonis itu menghebohkan dan menggoncangkan iman. Coba, ini. Dan tidak sedikit yang belajar teologi mengatakan kalimat ini. Dan kalau teman-teman kita yang terhormat dari Islam mengutip ini, nggak usah heran. Loh, orang dalam Kristen aja udah begitu. Ya, jadi nggak usah heran. Jangan marah sama mereka. Nah sekarang ada berapa banyak Injil ekstra kanonis itu? Ya, di makalah tidak ada. Tapi saya mengatakan, kalau dia berkata dari 84 Injil, saya tidak ragu mengatakan, salah kau. Nah saya coba copy di sini, yang bernama Injil, kitab-kitab ekstra kanonis. Coba kalau cepat kalian kerjasama. Ada yang menghitung,
yang ada tulisan Injil atau Gospel ada berapa dari kitab-kitab ekstra kanonis ini? Saya mengumpulkan di sini ekstra kanonis. 1 namanya Apocalypse of Peter. 2 Apocryphon of James. Langsung saya masukkan terjemahannya. 3 Apocryphon of John. 4 Dialogue of a Savior. Ya. 5 Eunostos the Blessed. Ya. Lalu 6 mulai 7. Ini 1 ya. Gospels of Bartholomew. Ini 1. Saya yakin si Dan Brown nggak tahu ini. Dia cuma kutu loncat aja ada 84. Makanya kalau nanti kami ngopi, Dokma hama Wilblopati. Coba sebut sama saya. Apalah namanya itu? Udah ku baca buku itu. Tabajo kopi mijo, aku yang bayaran non. Aku yang bayar. Coba, aku pengen belajar dari kau ini, orang Batak ini belajar dari bule itu biasa. Bule belajar dari Batak sebentar lagi. Ya, kan begitu kan? Pasti dia mati kutu dia. Dia bilang 84 kan? Ini baru berapa? 1, padahal udah 7 kita temukan. Lalu Gospel of Egyptian ada. Lalu 9 Gospel of Mary Magdalene. Nanti apa isinya ini? Nanti kita bahas beberapa kitab. 10 Gospel of Judas. Itu ada itu. Udah saya berdirikan tuh. Injil Judas itu. Itu Injil Judas. Ya, jadi udah berapa Injil nanti hitungnya? Ya. Yang tulisan Gospel. Lalu Gospel of Nicodemus. Gospel of Peter. Gospel of Philip. Gospel of the Savior. Gospel of Thomas. Gospel of Thomas the Contender. Proto-Evangelium of James. Nah, infancy Gospel of Thomas. Ya. The Gospel of Pseudo Matthew. Gospel of Truth. Ya. Hypostasis of the Archons. Interpretation of Knowledge. Letter to Reginos. Pistis Sophia. Second Treatise of the Great Seth. Dari tadi nggak ada gospel ya. Sophia of Jesus Christ. Teachings of Silvanus. Tripartite Tractate. A Valentinian Exposition. Belum ada gospel ya. Fragments. Papyrus Egerton II. Papyrus Orcinchus 840. The Strasbourg Coptic Papyrus. Gospel of Hebrews, tambahkan sama yang tadi ya. Gospel of Nazarenes. Gospel of Ebionites. Proto-Evangelium of James. Fragment Papyrus Egerton. Jadi berapa? Berapa yang bernama Injil? Yang ada tulisan Gospel ada berapa tadi? 18. 12. Katanya 12. Siapa yang hitung 12? Yang ada tulisan Injil. Ini beda nih, ada 15, 12. Tapi nggak usah kita ulang lah ya. Ini menunjukkan menghitung ini aja nggak sehati kita. Apalagi belajar, jadi nggak gampang sehati itu. Tapi oke, 12, 15, 18. Ambil angka terbanyak 18. Sedangkan semuanya cuma 37. Dan Brown bilang ada berapa tadi? 84. Lateung dia kan? Itu dia. Itu dia. Jadi katanya ada 84 Injil. Aisyah dia memang buru pembetul deh bayi. Dari mana aja itu Injilnya? Lo mau nama sih? Nah, saya berkata, apakah pendapat daun berantah benar? Ya, mari kita baca satu ya. Jika kita membaca Injil-Injil ekstra atau non kanonik dengan teliti, maka harus dijawab dengan tegas bahwa salah. Ada itu di makalah. Salah itu. Saya tidak berkata saya berbeda dengan Dan Brown. Itu biasanya cara scholar tidak mau bilang salah. Kita berbeda dalam hal ini. Tapi saya bilang salah. Karena apa? 1, 2 ya. Kitab-kitab yang menyebut dirinya Injil. Bahkan tidak sampai setengah dari. Tidak sampai setengah. Nggak ada 40 kan.
Tidak ada 40. Kitabnya jadi cuma 30 sekian kita dapat. Jadi ini di hati-hati kita. Sepertinya ilmiah menulis buku kita terkagum-kagum. Salah seorang pendeta teman saya juga kandidat doktor, dia berkata begini, sudahlah Sagala, kita ini sebenarnya udah dibohong-bohongin kita ini sama Alkitab ini. Hah? Apa maksudmu? Setelah kita baca naskah-naskah Laut Mati, terkuaklah semua. Sebenarnya banyak sekali kesalahan kanon itu. Saya bilang, apa katamu? Setelah kita baca naskah-naskah Laut Mati, saya bilang ini benar nih, ini bercanda apa serius? Ya iyalah, kalau kita lihat naskah Laut Mati, saya bilang ini para ahli sedang studi loh. Emang Amang sudah belajar naskah-naskah Laut Mati dan ditemukan begitu. Ini dokter scholar loh. Ini ruang ini lantainya lantai dokter nih. Ya, jadi ini ruang kita lounge-nya para dokter. Jangan asal bunyi. Amang udah baca. Udah. Dan Amang bilang bacaannya itu hasilnya naskah Qumran membuktikan perjanjian baru salah. Iya. Bohong kau. Aku bilang. Sorry ya, bohong kau. Bohong kau. Saya studi naskah Qumran. Itu tidak benar. Justru misalnya saya makin mencintai Injil Yohanes setelah menemukan naskah-naskah Qumran itu menunjukkan banyak istilah yang ditemukan di dalam Injil Yohanes. Jadi naskah lain bukan dari kalangan orang yang fanatik Kristen. Naskah lain itu ditemukan kemudian ternyata komunitas yang dikatakan Yohanes itu adalah juga disebut sama naskah Qumran. Itu dia. Lalu dia bilang apa? Tapi itu kan yang baru ditemukan. Ya, yang baru ditemukan meneguhkan fakta Injil benar. Yang belum ditemukan, saya bilang Amang jugul sekali deh, saya bilang. Ini kalau berdiskusi seperti ini jugulisme, ini namanya saya bilang yang ditemukan sudah terbukti mendukung. Lalu Anda bilang itu yang ditemukan, yang belum ditemukan, sedia botohona belum ditemukan nih. Bertentangan menendang. Ini dia. Kalau orang asal diskusi dengan ngotot, jugulisme berat. Berat. Saya udah pernah dulu naik kapal Rinjani itu. Orang berdiskusi seru banget. Waktu saya dengar diskusinya semua ngaur. Saya senyum-senyum aja. Saya pikir, kecepatan kapal ini sekian mil ya. Lambat juga ya katanya. Dalam hati saya dari mana dia tahu mil ya. Lambat juga ya. Oh dia bilang, itu udah termasuk cepat lah ya katanya. Lambat lah. Loh, berapa rupanya 1 mil? 1 mil itu kan sekian kilometer. Loh, jangan salah kau. Itu mil darat itu. Mil darat sama mil laut beda. Loh. Iya. Waktu saya dengar-dengar begitu di kapal Rinjani di belakang sambil ngopi-ngopi. Mereka ngusul. Dalam hati saya memang orang Batak ini dikasih Tuhan kemampuan berbicara banyak sekali. Tapi kalau begini modelnya. Ini nanau tanomer di studio. Gak akan maju Indonesia dengan model begini. Ngiri ya teh. Mil darat sama mil laut beda. Baru saya tahu itu. Alamak. Kita lupakan itu. Tapi bagus juga kita dengar itu jam-jam ngantuk ini ya. Ada amin saudara-saudara. Aduh. Nah bagaimana dengan isinya? Sikap dan pandangan berbeda. Nah kita harus mengakui. Tadi Pak siapa tadi Situa HKBP? Simbolon ya. Pak Simbolon tadi berkata punya pandangan berbeda itu sah. Oke, ini mereka berbeda. Ya, apa kata mereka? Teolog radikal, ini dia, John Dominic Crossan dari The Jesus Seminar. Di Amerika ada yang menamakan dirinya The Jesus Seminar, kelompok The Jesus Seminar. Nah, John Dominic Crossan, Robert Fong salah satu orang-orang hebat di sana. Nah, apa kata mereka? Mari yang belajar atau ini aja dari non setia STT tolong baca 1-2 ya. John Dominic Crossan, saya bisa benar
menerima Injil-Injil tersebut dan mengatakan bahwa itu merupakan karya-karya independen dibandingkan dengan Injil-Injil kanonik. Dia juga mengusulkan penanggalan lebih tua dibandingkan keempat Injil. Misalnya Injil Thomas tahun 50 Masehi. Menurut siapa? John Dominic Crossan. Namanya Yohanes juga. Tapi dia bilang begini. Justru Injil-Injil non-kanonik itu lebih bisa dipercaya. Karena itu kata Bart Ehrman lagi tadi itu menggoncangkan. Karena setelah ditemukan ini yang berbeda dengan kanonik, lebih tua dari kanonik, akhirnya goncanglah mereka. Itulah juga mungkin yang dikatakan oleh Irene yang punya video yang katanya mantan suster. Jadi dia bilang sebenarnya di dalam Injil yang benar Yesus bukan Allah. Tapi datanglah Konstantin, dia jadi kaisar, dia bakar semua Injil-Injil yang mengatakan yang benar ini. Dia perintahkanlah menulis kitab suci yang harus mengikuti pandangan Yesus adalah Allah. Jadi kalimat-kalimat ini teman-teman yang belajar teologi ya, dari kelompok tertentu mereka bilang gini, sebenarnya teologi yang benar adalah teologianya kelompok pemenang. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Siapa pemenang, teologi itulah yang ada di Alkitab. Jadi ketepatan waktu itu yang menang itu adalah yang tertulis ini. Jadi kalau kalian mendengar kalimat itu dalam diskusi teologi senyum-senyum aja. Berarti sebenarnya teologi yang bukan teologi yang benar yang kita terima. Kalau orang Batak bilang pajologogo papudi uhum. Siapa yang lebih ngotot, lebih berkuasa, lebih kaya, omongannya yang didengar. Kalau kamu miskin, tidak banyak uangmu, sumbanganmu sedikit, pasti sigma. Una pola makatai. Ngerti ya? Teologi orang Batak ya? Kalau banyak uangmu, kamu kaya, kamu banyak sumbanganmu, ya ngomong aja, suaramu yang didengar. Kita ini miskin, gak nyumbang kan? Nah, kira-kira kalau begitu Alkitab ditapahami, bahaya. Ya, itu John Dominic Crossan. Lalu kita lihat yang lain. Bagaimana pandangan yang lain? Ya, Ellen Pagels. Kalau saya bilang bacanya ini Ellen Pegal. Pelan pegal-pegal. Mari kita baca satu ya. Selama hampir 2000 tahun kebanyakan orang beranggapan bahwa satu-satunya sumber ajaran mengenai Yesus dan murid-muridnya adalah 4 Injil. Tetapi sekarang Injil Yudas, seperti Injil Thomas, Injil Maria, dan banyak yang lain membuka perspektif baru mengenai cerita-cerita Injil. Inilah juga yang dianut oleh Yohanes Rahmat yang sudah dipecat dari GKI dan dipecat dari STT Jakarta. Yang memberikan ceramah pernah di sebuah GKI. Mengatakan Injil Yudas seperti ini. Lebih berbobot. Sampai ada yang peserta seminarnya waktu itu bernama Amang Sitompul. Usia 70 sekian tahun dia nangis maju ke depan. Nggak songonot aku. Tak jauh begini. Selama songopor nginon katanya. Dia nangis dia. Aku udah tua begini. Belum pernah aku dengar ceramah seperti malam ini. Apa ini? Ada Injil Yudas. Lebih bagus dari Injil Alkitab kita. Aku mau semut dia bertibion katanya. Dia nangis dia. Karena dia sudah nangis, saya pun keluarlah dari persembunyian saya. Malam itu saya hadir tapi ngumpet di belakang kepala orang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau enggak tutup saya langsung maju. Saya ngomonglah, pandangan Bapak ini memang pandangan radikal, tapi radikal kecil, sedikit kaum pinggiran. Jadi sebenarnya Injil Yudas itu bohong-bohongan itu. Yudas sudah mati kapan? Mana ada Injilnya? Ditulis itu sama orang mengatasnamakan Yudas. Memang penipu-penipu itu pakai nama Injil-Injil. Tetapi justru orang yang benar nggak pakai nama. Coba Injil Yohanes, ada nggak ditulis Yohanes namanya? Nggak ada. Nggak ada. Injil Yohanes nggak pakai nama Yohanes. Kalau kalian temukan di Yohanes itu bukan Yohanes penulis Injil. Yohanes Pembaptis itu. Itu yang menarik. Yang penipu-penipu memperkenalkan diri sebagai nama murid. Murid asli namanya nggak ditulis. Nah ini yang menarik ini. Ya begitulah. Jadi ini kata si Ellen Pagel ini ya. Nah tapi kita lihat teolog konservatif menolak
dan memberi penanggalan lebih belakang dibanding Injil kanonik. Menolak. Dia berkata, tidak bisa, dia ditulis kemudian itu. Nah, mari kita lihat ini. Urutan. Injil Markus sekitar 60-70. Lukas sekitar 75-80. Yohanes sekitar 90-95. Lalu gimana Injil-Injil ekstra kanonik? Abad kedua sampai itu beda. Ya beda. Di buku kalian ada ini. Ya, jadi jangan percaya kepada ini, kepada orang-orang yang memang dari sononya setan sudah persiapkan dia. Ya. Nah, Ben Witherington masih ingat Sola Scriptura? Dia hadir pembicara Sola Scriptura kita ini. Mari kita baca yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, kita baca satu ya, latihan kan, 1 2 ya. The canonical gospels were and are the earliest and most accurate witness to the nature and character of Jesus, his ministry, and other early Christian documents that do not include any of Gnostic Nahal Mahdi finding, which can be dated no earlier than the late 2nd or 3rd century. Jadi katanya semua penemuan-penemuan ekstra kanonik ini bisa dikatakan ditulis tidak lebih awal dari abad kedua atau abad ketiga. Jadi dia bilang apa? Injil kanonik itu adalah yang paling awal dan paling akurat, ya, yang menyaksikan tentang Yesus, pelayanannya, ya. Dan bagaimana dengan dokumen-dokumen lain, termasuk Gnostik, Injil Gnostik itu? Dia berkata, itu tidak lebih awal dari abad kedua dan abad ketiga. Wah, saya kira teman-teman saya yang belajar teologi, baik dari Iman, dari Kataros. Kataros mana nih Kataros? Angkat tangan dong. Tepuk tangan Kataros. Iya. Ya, kalian sikat ya. Apalagi dosen kalian tadi adalah sekjen dari Ikatan Sarjana Biblika Indonesia. Jadi kalian mesti serius. Ya, kalau sudah capek belajar main-main kalian ke Parapat. Iya. Ya bilanglah STT Trinity boleh nggak kami numpang. Asal tidur apa adanya. Ya kita sambutlah. Tapi jangan lupa mengatakan STT Kataros anak buahnya Pak Marnako. Kalau kunci passwordnya nggak ada, mungkin kita bilang susah dulu mamang. Karena apa? Susah kita juga terbatas, kan gitu kan? Tapi kasih itu kan bukan hanya karena melimpah, yang terbatas juga bisa. Darrell Bock, kalau Bapak Ibu datang seminar Darrell Bock juga ada. Jadi kelas-kelas 1 yang diundang Sola Scriptura itu, ya Van ya? Kamu kan timnya Sola Scriptura. Kapan lagi sih? Tahun ini ada nggak? Nggak ada. Ya, Darrell Bock diundang ini. Mari kita baca satu yang. What is represented in the secret gospels and related text is an expression of Christianity vastly different from that in the text with which we are familiar in the New Testament. Ini ahli di bukunya itu tebal-tebal begini, Darrell Bock. Tebal-tebal sekali bukunya itu. Saya bilang sama dia waktu itu, gimana cara Bapak nulis buku tebal-tebal begitu? Lukas, gede buku tafsir Lukas 2 biji begini. Kisah Rasul, gede begini. Dia bilang, aku tulis saja. Iya, gimana? Bapak sibuk seminar, nulis juga bisa. Ya kapan sempat tulis, save. Kapan sempat tulis, save. Saya pikir, ya juga sih ya, itu yang kulakukan juga. Kapan sempat tulis, save ya. Habis ceramah dari puncak, berhenti di Cimory, sambil nulis-nulis beberapa halaman. Sambil mandang-mandang gunung, minum kopi sejuk-sejuk, tulis beberapa halaman. Habis itu santai lagi, habis itu pulang. Begitulah caranya. Jadi santainya nulis buku. Ya. Jadi ini katanya nih, apa yang dikatakan oleh Injil-Injil rahasia itu, dan teks-teks sejenis adalah menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar dalam kekristenan. Lihat itu. Jadi enggak sejenis, memang ada perbedaan. Ya, dengan apa yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru. Jadi Darrell Bock mengakui dia ahli PB khususnya Lukas. Karena itu Bock menegaskan. Apa ditegaskannya? Mari kita baca satu yang.
This dispute between Gnostic and traditionally rooted Christian was not a matter of trying to gain entrance into and share the faith. It was about who represented the faith. Jadi dia berkata di sini, jadi adanya Injil-Injil ekstra kanonik, Gnostik, Secret Gospel, ini ada Injil Secret ini. Tadi sengaja saya ini kan. Kan? Secret Gospel. Ya. Jadi dia mengatakan ini ya bukanlah kita mencoba untuk menemukan satu titik temu, ya. Bukan saling melengkapi, bukan. Tapi keduanya mewakili keduanya. Kelompok yang sana menolak, kelompok yang sini menerima. Ya, hati-hati ya. Jadi berbeda itu sah, oke. Tapi berbeda, kamu mengatakan Yesus bukan Allah. Kita mengatakan Yesus Allah. Berbeda sah. Mari kita sama-sama masuk ke lapo. Boleh. Saya bayar kamu atau kamu bayar saya. Terserah. Tapi tidak boleh saya berkata karena itu saya setuju pendapatmu. Gak bisa. Gak bisa. Ya, jadi kita ingat ini. Saya sudah memperkenalkan beberapa profesor yang sangat terkenal. Saya tahu banyak soalnya yang dari teologi datang. Nah, kira-kira seperti apa kutipannya? Mulai kita masuk sekarang. Oke. Injil Thomas. Nah, inilah kutipannya. Naskah ini ditulis pada abad kedua dalam bahasa Kopt dan merupakan salah satu naskah yang ditemukan di Nag Hammadi. Ya. Tulisan ini adalah kumpulan ajaran rahasia Yesus, secret teaching. Kisah hidup Yesus, karya sengsara, wafat, kebangkitannya. Ya, tidaklah penting bagi penulis. Jadi apa yang penting bagi Injil tidak penting bagi dia. Dalam bentuknya yang sekarang di dalam Injil ini ada sebanyak 114 ajaran rahasia yang disampaikan oleh Yesus. Injil Thomas berbeda dengan Injil kanonik. Nah ini menarik ya. Injil Thomas ada 114 ucapan Yesus ya. Kitab suci sebelah juga 114 loh. Iya, menarik ya. 114 juga. Di mana bedanya Injil Thomas dengan Injil kanonik? Jadi kita boleh setuju Thomas murid Yesus, tapi isinya nggak pasti bukan Thomas. Wah, di mana bedanya? Pertama, mari kita baca. Satu ya. Memberi pengajaran untuk menemukan orang. Itu dia. Jadi dulu Pak Yohanes Rahmat ketika masih aktif salah satu tulisannya begini. Kalau Yesus berkata aku adalah terang dunia. Salah. Sebenarnya yang benar adalah ini. Galilah terang. Terang ada dalam dirimu. Itu. Lalu yang kedua. Berbedanya dengan Injil kanonik kita. Menganut paham panenteisme. Teman-teman dari teologi yang ngerti panenteisme. Apa itu panenteisme? Ayo dari kata ros. Atau panenteisme. Gimana? Banyak Allah. Ya, in many God ya. Jadi ini beda dengan panteisme. Pan banyak, en dalam, theos God. Isme paham. Berarti paham yang mengatakan di dalam banyak hal ada Allah. Gitu. Di dalam kayu ada Allah. Di dalam pohon ada Allah. Itulah ajaran dari ini. Makanya kita baca ini. Injil Thomas 1 ya. Yesus berkata, belahlah kayu, aku di sana. Angkatlah sebuah batu dan kau akan menemukanku di sana. Coba. Ini panenteisme. Gak ada Injil ini begitu. Ya. Pengajaran lainnya adalah berbau anti-feminis. Jadi jangan baca Injil Thomas kalau kamu perempuan. Kasihan. Coba. Kita baca ini isinya. Ya. Injil Thomas 114 berarti yang terakhir. 1, 2 ya. Yesus bersabda, biarkan Maria pergi dari kita karena para wanita tidak layak hidup. Coba. Kasihan kan? Iya. Pengajaran lain yang berbau. Mari kita baca. 1 ya. Lihat.
Aku menuntunnya untuk menjadikannya seorang pria, agar ia juga menjadi roh yang hidup, serupa dengan kalian para pria. Karena setiap wanita yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pria akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba. Asik kan? Ini dekat-dekat dengan LGBT ini ya. Itu. Jadi gimana kita terima ini? Nah, Injil Filipus. Ya, coba yang dari Setia dulu baca. 1, 2 ya. Itu dia. Itulah Injil Filip. Nanti kita lihat apa yang dikatakan. Ini latar belakang Injil Filipnya. Injil ini telah dipakai dan Brown dalam bukunya Da Vinci Code. Dan Brown berspekulasi seolah-olah dalam Injil Filip diajarkan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kok bisa? Kita teliti lebih dalam. Ya. Dari manalah Amang Boru ini melihat bahwa ada di Injil Filip Yesus menikah? Dari sini dia. 1, 2 ya. Hal itu didasarkan pada Injil Filip pasal 63 ayat 33. Jadi ini dia. Dan rekan dari titik-titik Maria Magdalena titik-titik mengasihi dia lebih daripada semua murid-murid dan sering mencium dia pada titik-titik. Apa nih titik-titik? Itu adalah tulisan yang hilang, papirusnya rusak. Jadi ini tinggal sambung-sambung aja. Sambung-sambung ini. Ya. Rekan dari Yesus bernama Maria Magdalena mengasihi dia lebih daripada murid-murid dan sering mencium dia pada bibirnya. Iya. Begitu dia. Makanya nanti doakan supaya saya ketemu Dan Brown. Jadi nggak ada ditulis tapi disambung-sambungkan. Nah, bagian tersebut digabungkan dengan Injil 58 Filip ayat 34. Nah, coba kita baca satu ya. Karena oleh ciumanlah yang sempurna mengandung dan melahirkan. Karena itu kita semua saling mencium satu dengan yang lainnya. Kita menerima kelahiran dari anugerah yang ada di dalam diri masing-masing. Loh, di dalam Injil kanonik juga ada cium kan? Marilah kita saling berciuman dengan cium kudus. Nah, di sini agak beda-beda tipis ini. Betty kan mencium. Nah, lihat ini, mencium mengandung melahirkan. Karena itu kita semua saling mencium satu dengan lain. Maka kita menerima kelahiran dari anugerah. Bukan kelahiran anak kan? Nah, disambunglah sama Dan Brown dan kawan-kawan. Mencium tadi adalah mengandung. Tapi bahasa rahasia, lahirlah anaknya si Sofi. Jadi kalau Injil tadi, gospel yang kita baca tadi itu, ya. Kalau ini, ya, ini digabung sama yang barusan, akibatnya yaitu, itulah kesimpulan dia. Nah, Injil Maria, jadi kita lupakan sekarang Injil. Mari kita baca satu ya. Injil Maria mengisahkan cerita di mana Maria Magdalena menceritakan kepada murid-murid lain wahyu yang diberikan Yesus kepadanya. Iya, terus Lewi menegur Petrus. Jadi Matius itu menegur Petrus lah. Kamu kok dari dulu emosional banget sih? Ya gara-gara ucapan dia, ya sudahlah. Andreas berkata, satu ya, saudara-saudara, bagaimana pendapat tentang hal-hal dikatakan? Sebab aku tidak percaya bahwa juru selamat telah mengatakan hal ini. Sebab ini nampak berbeda dari pemikirannya. Itulah dia. Lewi berkata kepada Petrus,
Petrus, kau kebanyakan makan saksang kamu. Ini, kemarahan selalu bersembunyi dalam dirimu. Sekarang kau bertanya kepada perempuan ini untuk menentang dia. Jika juru selamat memandang dia layak, siapa kamu sehingga kamu menghina dia? Iya dong, terserah juru selamat lah begitu. Ini Injil Maria, positif sama perempuan. Lalu dibuat ini. Kita teruskan, 1 ya. Sebab ia telah mengenal perempuan ini dan selalu mengasihinya. Kita sebaliknya harus malu dan dengan mengenakan kemanusiaan yang sempurna. Mari kita lakukan hal yang diperintahkan kepada kita. Mari kita memberitakan Injil tanpa menetapkan batas-batas atau menyingkirkan hukum Taurat. Seperti dikatakan juru selamat. Itu dia. Jadi kalau Injil Maria ini pro sama perempuan, Injil Thomas tadi justru anti perempuan. Ya. Jadi mereka berkelahi sama mereka. Nah ini yang terakhir, Injil Judas. Injil Judas yang cukup menghebohkan belakangan ini saya tidak sengaja ditemukan pertama kali Mesir sekitar tahun 1978. Jadi baru temukan sebenarnya. Teks asli kemungkinan ditulis pada abad kedua karena Irenaeus mengutipnya pada tahun 1880. Jadi mungkin tahun teksnya. Ya. Mengapa Injil Judas dikatakan menggoncangkan kekristenan? Nah, ini kan banyak ini. Karena Injil tersebut mengandung banyak pengajaran berbeda dibandingkan kitab-kitab Injil yang telah dimiliki sebelumnya. Itu dia masalahnya. Jadi disebut menggoncangkan. Padahal sebenarnya kalau tadi dikatakan oleh Profesor Darrell Bock, Ben Witherington, Bruce Metzger, ya kalau mereka menulis seperti itu adalah pandangan mewakili pandangan mereka. Dan karena ditulis sekitar abad kedua ketiga, berarti itu adalah penyimpangan dari yang sudah ada. Mestinya begitu. Tapi oleh musuh Injil dikatakan itu lebih awal, seperti Bart Ehrman. Hal ini terutama berhubungan dengan makna kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita berkata Injil kanonik, Yesus mati untuk kita, dia bilang enggak begitu. Kita akan menyoroti beberapa hal saja dari Injil Judas. Ya. Pertama, mari kita baca. Injil Judas mengajarkan bahwa kematian Yesus bukan untuk menebus manusia dari dosa-dosanya sebagaimana ajaran Alkitab. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, khususnya keempat Injil. Bukan. Lalu apa dong? Ya, apa dong? Ini dia. Ya, Injil Judas itu. 1, 2 ya. Kematian Yesus merupakan satu peristiwa yang melepaskan Yesus dari wujud jasmaninya yang telah mengungkungnya selama ini. Begitulah Injil Judas. Jadi kalau begitu, Judas berjasa dong. Karena jasmani raganya sudah menyiksa dia. Dengan Yesus disuruh mati, berarti dilepaskanlah dia dari raganya. Berarti berjasa, betul. Menurut Injil Judas, Judas dipuji lebih dari rasul lainnya. Kedua, 1, 2 ya. Sehubungan dengan hal di atas, Judas digambarkan sebagai pribadi yang istimewa, hebat, memiliki penglihatan yang luar biasa, sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kedekatan Judas kepada Yesus melebihi coba. Jadi menggoncangkan. Jadi memang kalau kita mau menyerang Injil kanonik harus pegang ini, ya kan? Wajar. Bart Ehrman memegang ini dan dia berkata tahun 50, di mana tadi Injil kita lihat sekitar tahun 70-an atau paling cepat 60-an. Ya. Coba baca ini. Inilah kalimat Yesus kepada Judas. 1 ya. Tetapi engkau akan lebih besar daripada mereka semua, karena engkau akan mengorbankan wujud manusia yang meragai diriku. Judas 55-56. Ini kayaknya bangkir kita melotot ini. Iya, makanya uangmu yang banyak itu kumpulkan supaya kita bawa orang sesat kembali kepada kebenaran. Amin. Itu. Dari tadi Bang Ferry belum melotot terus. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Nanti saya mau tanya itu. Mungkin kok ada ajaran begini ya, Injil Judas ya. Tapi itulah. Nah kalau Injil seperti ini dibiarkan seperti Ilen Pegel-Pegel, ya, John Dominic Crossan, Bart Ehrman, Da Vinci Code ini, habis Alkitab kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya itu. Makanya saya bersyukur nih, ini termasuk seminar kita yang banyak ya. Iya, dan banyak teologianya lagi dari STT-nya. Nanti kalau kita bikin lagi, kiranya makin banyak yang ngikut. Ya, ketiga pengajaran berbau gnostik, di mana pengetahuan secret knowledge serta hikmat sangat ditonjolkan. Yudas 44. Jadi orang yang rohani menurut Injil Judas adalah yang punya ini secret knowledge,
dan secret ini. Jadi ada pengetahuan khusus waktu kita mencapai tingkatan itu. Itulah Judas. Kalau dalam Injil kanonik nggak begitu. Keempat, mari kita baca satu yang. Dalam Injil Judas, Yesus juga digambarkan sebagai pribadi yang suka tertawa dan mentertawakan. Coba, ini Yesus seperti apa ini? Kalau kita terima ini, wah bisa loh runtuh Yesus dari tahtanya. Iya. Nanti Stefan bilang, saya aja nggak seperti itu, nggak mau percaya saya sama Yesus ah. Iya, suka mentertawakan. Ya. Nah, ini salah seorang ahli naskah-naskah kitab-kitab Yahudi, ahli PB ini. Ini bukunya ini buku tebal-tebal. Kita belum punya itu, kita harus beli nanti itu. A Marginal Jew. Jadi sebenarnya buku ini saya punya, pernah beli berapa tahun lalu. Buku tebal-tebal, ku simpan baik-baik. Begitu baik disimpan, dimakan rayap semua. Saya pikir coba cepat-cepat ku kasih tahun 2012 sama STT itu aman deh dia nih. Ya. Ini beberapa volume bukunya. Apa kata John Mayer? 1-2 ya. Bertentangan dengan beberapa ahli. Saya tidak berpikir bahwa Injil-Injil non-kanonik, terutama Injil Thomas, menawarkan informasi baru atau perkataan otentik yang bisa dipercaya. Coba. Ini ahli PB ini ahli yang benar. Dia berkata, saya sih tidak pernah memikirkan bahwa Injil ekstra kanonik seperti Thomas menawarkan informasi baru. Jadi kalau Bar Edman dan sendiri berkata, ada informasi baru, ini menggoncangkan kekristenan, dia malah tertawa senyum dia. Ada apa informasi baru itu? Tidak ada. Ya. Coba kita baca satu yang. Apa yang kita lihat dari dokumen-dokumen belakangan tersebut adalah reaksi terhadap atau mengerjakan ulang PB. Untuk itu penyelidikan kita untuk Yesus sejarah. Terutama kita batasi pada. Jadi dia menulis buku The Historical Jesus yang tadi itu. Yesus sejarah. Apa dasarnya? Dia berkata Injil kanonik dong. Kalau kita lari ke sana, makin ngawur kita. Makin gak ada batasnya. Makin gak karu-karuan kristologi. Mari kita baca satu ya. Bagi ahli sejarah, ini merupakan pembatasan yang menyakitkan. Coba perhatikan ini. Kenapa dia bilang ahli sejarah ini pembatasan yang menyakitkan? Yaitu apa? Ketika dia usulkan, jangan cari Yesus sejarah dari dokumen-dokumen ekstra kanonik. Jangan. Dari mana dong? Injil kanonik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah dia berkata, itu menyakitkan. Karena apa? Kok dibatasin sih? Padahal gua punya sumber yang lain. Nah itu dia. Tapi dia berkata, 1-2 ya. Namun, mempersilakan Injil-Injil ekstra kanonik disebut satu demi satu, termasuk Injil Thomas, untuk melengkapi keempat Injil. Mari kita baca. Berarti memperluas sumber kita dari hal sulit sampai, ngerti ini? Kalau kalian tajam berpikirnya, suka kalimat ini. Membangun Yesus sejarah dari Injil yang ada pun sudah sulit. Lalu kita mau membangun dari sumber itu, maka apa? Kita akan meneliti dari sulit sampai nggak masuk akal. Lihat ini, saya harap ini. Coba sekali lagi, semua mahasiswa teologi acungkan tangan dulu. Semua yang belajar teologi, coba acungkan tangan lambai-lambai. Kalian sudah mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Oh iya. Kita lanjutkan. Kesimpulan. Enak ya tiba kesimpulan ya. Ya. Itu paling asik itu. Mari kita baca. 1-2 ya. Tadi udah kita baca ya. Sengaja saya kutip ulang. Ini kesimpulan kita. Ini yang ngomong ini Ben Witherington III. Ini kepakarannya diakui dunia. Beberapa waktu yang lalu saya lihat istri saya baca bukunya dia.
terjemahan yang bahasa Indonesia. Ya, selamat membaca istriku tersayang. Soalnya buku bagus ini. Kadang-kadang kurasa istri saya pengen belajar juga dia. Cuman suami selalu sibuk. Akhirnya apa? Dia belajar sendirilah dia. Ya. Bama ba non tikir na soalong. Oke, kesimpulan penutup paling asik lagi nih ya. Penutup kan. 1, 2 ya. Jangan bingung dan gelisah. 2, terus bertumbuh dalam iman. 3, itu dia kesimpulan penutup ya. Penutup kok 2 lembar Pak? Seruan Tuhan Yesus. 1 ya. Waspadalah. Ingat Bang Napi ya. Waspada. Dan Tuhan Yesus dikutip sama Bang Napi. Waspada. Ya. Seruan Rasul Petrus. 1 ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang tak mengenal hukum. Jangan. Amin. Wah, senang saya ini. Goncang deh gedung ini. Iya, jangan kehilangan. Ya, saya harap Bapak Ibu yang awam melihat STT ini, berdoalah Bapak Ibu. 3D, dukung dalam doa, dukung dengan dana, dukung dengan dirimu. Iya. Ada yang menyerahkan diri, Paulus berkata, siapa yang maju berperang dengan biayanya sendiri? Tidak ada. Jadi mereka sudah maju berperang. Bapak Ibu, doa saya kalian diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kaya raya. Karena orang teologi butuh duit banyak. Oh iya. Saya bangun kampus di Parapat itu bersama teman-teman ini. Saya kira untuk uang Jakarta itu minimal 5M itu. Iya. Tapi Ibu Linda Naibaho tahu siapa saya. Dia orang kaya ya. Kaya dalam Tuhan. Ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengalaman Tuhan juga. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan itu dia. Rasul Paulus 1 ya. Awasilah dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Bertekun dalam semua itu. Ini 2. Jadikan hafalan. Awasi dirimu. Berarti moral kita mesti beres. Awasi ajaranmu. Ajaran kita mesti beres. Jangan hanya baik. Pak Petrus Agung saya kira luar biasa baiknya itu. Bagus itu. Buktinya masuk koran Semarang dia. Tapi ajarannya ngaco. Dia setengah mati membangun gereja tapi jemaatnya jadi bingung. Kasihan dia. Soli Deo Gloria. Bagi Allah kemuliaan. Oke. Mari tepuk tangan kepada Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan.